Janji itu memang penting dalam politik, tetapi ada pakar politik yang mengatakan jangan percaya pada janji. Pakar politik itu Paulo Coelho. Paulo Coelho mengatakan jangan terlalu percaya dengan janji-janji politik. Itu dia katakan. Karena semua orang bisa berjanji, namun janjinya itu adalah janji yang bohong. Maka sekali lagi saya katakan, mencermati visi misi calon pemimpin kita adalah rasionalitas dari visi misi. Itu harus kita lihat. Berapa tahun kita punya gubernur, berapa tahun kita punya bupati, tapi persoalan itu muncul kembali. Kenapa nggak bisa diselesaikan? Misalnya, apa wewenang siapa ini? Masa nggak bisa kita bekerja untuk itu? Nggak bisa selesaikan masalah itu. Contoh misalnya ya, kenapa kita ini, orang NTB ini, orang Lombok ini, kalau ke NTT pakai pesawat harus lewat Bali dulu. Kenapa nggak kita langsung aja melobi maskapai atau minta lewat Menteri Perhubungan agar pesawat itu dari NTB langsung ke NTT? Sejak adanya NTB ini, kita nggak bisa kok. Aneh ini. Apa saja kerjaan gubernur kita, apa saja kerjaan bupati kita berpuluh-puluh tahun, persoalan sederhana ini sebenarnya. Bahwa kita kalau mau ke NTT itu, mau jangan lewat Bali. Pesawat kita muter lagi kembali ke timur. Ini kan aneh. Ini membebani NTB. Jadi orang mau ke NTB itu agak mangkel, karena muter-muter. Sama kayak seperti ini. Sekarang tiket ke Bima itu jauh lebih mahal daripada tiket ke Jakarta. Ada apa ini sebenarnya? Masa tidak bisa kita melakukan negosiasi, mediasi, atau apa namanya, MOU dan maskapai, bahwa ayo menurunkan biaya kita di dalam NTB saja. Kenapa biayanya lebih tinggi? Ini kan masalah kita, sederhana saja. Sehingga pariwisata kita menjadi terganggu karena biaya pesawat menjadi mahal. Kenapa seperti itu? Kenapa pertemuan-pertemuan internasional nggak pernah diadakan di NTB? Selalu ke Bali. Apakah konferensi internasional apa saja pasti tempat di Bali. Nasional pun jarang di sini, tapi dia lompat ke Bajo, Labuan Bajo, NTT. Kenapa nggak bisa? Karena kita tidak punya hotel yang punya convention hall. Tidak punya hotel yang kapasitas gedungnya untuk pertemuannya ya sekitar 5.000 lah. Sehingga bisa ada pertemuan-pertemuan nasional dan internasional di NTB. Pernah nggak terpikir itu oleh pimpinan kita, calon-calon pemimpin, bahwa kalau saya jadi gubernur, saya jadi bupati, saya wajibkan hotel yang mau bangun hotel di NTB ini harus hotel yang punya convention. Bukan hanya ruangan-ruangan yang isinya 2.000. Hanya kapasitasnya menampung pertemuan-pertemuan tingkat nasional, tingkat lokal, tingkat regional. Tidak tingkat internasional. Itulah yang kita inginkan, visi misi seperti itu. Tidak kelihatan. Malah yang kelihatan senggigi gelap. Gitu. Apa visi dari Bupati Lombok Barat, calon Bupati Lombok Barat nih, agar senggigi itu bisa cerah kembali. Kalau kita ke sana kan males, tamu ke sana males, karena jalannya gelap. Apa upaya Pemda misalnya supaya jalan-jalan menuju ke Mandalika itu terang dan listriknya tidak dicuri? Apa pokoknya selalu kok pasang apa hilang. Apa programnya dulu? Saya mau denger. Nggak pernah saya dengar itu. Semua di NTB-nya mau jadi calon. Ya. Apalagi Lombok Timur tuh 5 calonnya, ya, calon bupati. Tapi tidak pernah saya mendengar bagaimana visi yang revolusioner. Tidak pernah saya dengar. Ya, dia mengulang-ulang yang sama saja. Jadi saya inginkan ada satu program rasional yang tidak memerlukan dana, ya hanya pendekatan saja. Seperti sekarang ternyata bertahun-tahun mangkrak Bandara Selaparang, tapi sekarang diizinkan oleh Angkasa Pura untuk mengelola Bandara Selaparang. Artinya apa? Kan pimpinan kita tinggal lobby saja. Sama kayak itu penerbangan ini, tinggal lobby saja. Jadi pimpinan daerah ini kita harapkan yang Anda akan pilih, masyarakat NTB mau pilih itu yang punya terobosan-terobosan membangun pariwisata. Bukan yang itu-itu saja, yang nggak ada terobosannya. Dari tahun ke tahun masalahnya itu saja. Dari tahun bupatinya berganti, ya Gili Meno, terus konflik terus. Ini kan goblok kita ini. Dulu, ya sebelum dikelola, sebelum menjadi wilayah pariwisata, aman-aman saja tuh Gili. Tidak pernah masuk pemerintah itu ke sana. Pariwisata dengan sendirinya hidup oleh masyarakat. Begitu ada intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah, kok kacau. Begitu ada namanya KLU, kok jadi kacau pengelolaannya. Artinya bahwa
Kita belum menyelami ke arah mana pariwisata kita, ke arah mana pengelolaan suatu pulau-pulau kecil. Apa program kita kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau, itu belum ada. Apa yang dilakukan oleh pemimpin kita? Visinya apa? Sama saja, saya bilang. Itu Anda tuntut. Perhatikan apa visi dan misi calon gubernur, calon bupati itu untuk mengembangkan daerahnya secara bukan biasa-biasa, tapi secara luar biasa yang kita inginkan. Kita sudah capek melihat NTB ini seperti ini saja. Capek. Pariwisata berjalan lamban. Ada motor GP hanya 3 hari dia ramai. Setelah itu data lagi. Ada MSGP, ya itu-itu aja. Tapi bisa nggak ini terus berjalannya dinamis, progresif. Itu diperlukan kepala daerah yang punya gagasan. Kita inginkan punya visi ke depan, bukan memimpin yang biasa-biasa saja. Terakhir, saudara sekalian, calon pemimpin yang kita akan pilih, baik di tingkat kabupaten, provinsi, perhatikan juga track record daripada pemimpin itu. Track recordnya, bagaimana mereka beberapa tahun beberapa tahun berlalu punya track record yang baik di dalam membangun daerah itu. Supaya tidak mengulangi kesalahan. Kita harus keluar dari kesalahan itu. Itu yang penting, track recordnya. Ketika dia memimpin, apa yang pernah dilakukan. Jadi itu yang saudara-saudara perhatikan dalam memilih pemimpin ke depan di NTB ini, yang kebetulan sebentar lagi akan memilih pemimpinnya, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Perhatikan track recordnya. Janji-janji apa yang mereka sampaikan yang bisa dilaksanakan, bukan janji-janji kosong. Demikianlah diskusi otokritik saya malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita dalam menghadapi pilkada di Nusa Tenggara Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.